pukulin Nabi. Kita aja mendapatkan syahadat enak-enak di musola, tiba-tiba sudah bisa syahadat kan. Nabi mengirim syahadat dengan dipukuli. Dengan Nabi agar sampai kepada penjuru dunia itu syahadat. Berjuang Nabi itu serius kan begitu. Maka di sini kita ayo berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Anda harus punya waktu untuk umat Rasulullah. Kalau Anda belum punya jiwa khidmah, khidmah ini dasar dengan cinta, kasih sayang, maka jangan ngaku cinta. Dan khidmah kepada umat Nabi Muhammad ini adalah yang paling dasar bagaimana jadikan mereka semakin kenal Nabi Muhammad, semakin kenal Allah. Yaitu ngurusi kayak begini ini, majelis taklim. Ini khidmah yang paling dasar. Kan setiap pagi ada majelis, setiap pagi Bebe. Majelis pesantren. Khidmahlah di tempat seperti itu. Kalau Anda tidak bisa khidmat dengan jasad Anda, dengan harta Anda, dengan pikiran Anda harus bersambung dengan program kemuliaan. Karena ini tempatnya menuntut ilmu itu yang disenangi Nabi. Kan suatu ketika Nabi keluar dari masjid begini, ada dua kelompok. Yang satu kelompok berzikir, yang satu kelompok menuntut ilmu, belajar. Lalu Nabi mengatakan, ini baik semuanya, tapi ini yang menuntut ilmu lebih aku sukai. Maka pendukung-pendukungnya pun adalah orang yang orang cerdas yang pahalanya terus mengalir. Zikir bagus, tapi zikir bisa dilakukan di rumah kita sendiri. Untung-untung digabung dengan zikir. Biasanya sebagian majelis ada zikirnya berapa menit biar dapat keutamaan zikir, selebihnya adalah ilmu. Nah ilmu ini loh, kan ilmu membangun, ilmu menjadikan kita pintar, ilmu menjadikan kita tahu. Maka setelah dari tempat ini Anda harus bergabung dengan tempat-tempat semacam ini, biarpun bukan di sini, misalnya musola, madrasah diniyah di kampung Anda. Ini termasuk yang kami serukan. Madrasah diniyah di kampung-kampung tolong dihidupkan kembali. Jujur, Anda bisa sholat tuh di mana? Di kampus? Ya enggak dong. Di SMA, SMP? Di musola. Saya masih ingat yang belum ada listrik waktu itu, lihat suara yang ramai, anak-anak habis sholat maghrib lalu berdiri bersama-sama belajar sholat Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, ramai. Dan saya masih ingat karena nggak ada lampu, kalau habis sholat isya pulangnya lari karena takut. Senternya, tapi itu senter lama itu, senter lama. Itu misalnya kita perlu menghidupkan kembali. Tolong dukung madrasah-madrasah di kampung-kampung dengan akidah yang benar. Saya suatu ketika ini Bu, terakhir ke sini Habibana, kita akan mampir dulu ke sebuah masjid atau temannya anak-anak. Ada ibu-ibu setengah umur 50-60 tahun itu. Ramai ngajar anak-anak. Ngajar apa itu? Madrasah kecil, kita ke toilet, kita ganti baju, langsung ngajar. Saya lihat ada tulisannya sifat-sifat Allah wujud, kita langsung wajib. Cuman kita tanya bagaimana? Ini hanya gini saja, anaknya nggak banyak. Kemudian gurunya nggak ada, cuman satu tok. Gurunya nggak ada pendukungnya. Padahal dia menjaga akidah Allah wujud, kita kok ada seperti. Nah ini kalau tidak kita dukung bagaimana? Ngaku cinta Nabi. Itulah kalau kita cinta Nabi, dukung tempat-tempat semacam itu. Musola, madrasah diniyah, apa sih kalau istilahnya? Madrasah di kampung-kampung, ayo Anda, ya orang-orang yang berduit khususnya, pastikan di sana toiletnya bagus. Atau musola yang ada madrasahnya, ada pengajian sorenya itu. Tolong perhatikan Anda, buatkan toilet yang khusus sehingga anak putri terhormat, anak putra terhormat, menutup aurat. Sudah maulid kita berubah deh, jangan hanya gebiar-gebiar maulid Nabi saja, tapi kita perlu serius di sini. Itu yang ngajar orang ustaz-ustaz di kampung itu wali tersembunyi itu. Itu ustaz di kampung dikasih berapa itu madrasah diniyah? Itu dikasih sabun. Kalau musim panen sering telat karena dia memanfaatkan untuk cari rezeki agar bisa dimakan di setahun. Sehingga kadang berangkat ke kelas itu telat, mandinya buru-buru sampai sabunnya ada hitam putih di sini. Itu wali itu orang. Anda harus sayang kepada mereka, saya sampaikan. Kalau anda cinta Nabi Muhammad, Anda mulai dari situ. Kiai-kiai tersembunyi. Sekarang banyak orang terkagum dengan kiai-kiai masyhur. Ini bahaya loh ya, Anda kenal terkagum dengan kiai-kiai masyhur. Itu boleh bagus dengan catatan tidak menjadi Anda merendahkan kiai di kampung. Kalau sudah merendahkan kiai kampung, berarti wah Anda dekat dengan kiai masyhur, fitnah. Wajang fotonya sebagai kiai kampung direndahkan. Ini di Jawa Tengah. Kebetulan pernah kejadian di Jawa Tengah. Kami diundang.
pengajian, panggungnya itu di depan rumah. Jadi di belakang panggung itu rumahnya orang yang ngundang. Berarti kami masuk mampir dulu ke belakangnya itu. Setelah itu saya bilang kalau sudah waktunya langsung naik biar nggak terlalu lama jamaah nunggu. Buya nunggu ustadz, nunggu kiai di sini. Saya bangga nunggu kiainya. Kalau ada satu kaum masih memuliakan kiainya, aman insyaallah. Kiai kampung. Saya makan kacang segala macam begitu yang ada di situ. Sepertinya dia ngerti hobi saya, disiapin begitu. Saya makan cemilan. Tidak lama kemudian, Buya ayo naik ke panggung. Katanya nunggu ustadz. Tadi ustadz ya. Subhanallah. Ustadznya datang tidak dikenalkan ke kami. Dan saya tahu ustadz itu tidak disambut waktu datang. Karena dia pakai motor, kemudian pakai jaket, kopiah hitam ditaruh di dada. Waktu ngambil pun saya masih tahu dia sambil membungkukkan badan karena kesorot sama lampu. Saya ingat kalau orang datang kan ketahuan, kelihatan begitu. Setelah itu dekat kami salaman. Dan tidak ada yang menyambut semuanya, hanya satu orang salaman biasa saja. Saya sampaikan kepada di mimbar, saya sampaikan, Anda kenal saya baru sekarang. Dari saya datang dari mobil Anda, Masya Allah Anda sambut saya sampai saya itu kayak orang tua-tua aman, kayak orang ini. Tapi giliran seorang guru datang, Anda biarkan datang. Tidak akan beruntung satu kaum yang tidak bisa menghormati guru kampungnya. Tidak akan beruntung, tidak akan beruntung. Kalau mbahmu mati siapa yang ngurusi? Saya atau dia? Beliau. Ayo, beliau yang ngurusi. Ayo. Anda terkagum-kagum dengan saya. Saya tidak bangga kalau Anda tidak kagum dengan guru di kampung Anda. Ini yang harus kita hidupkan. Anda kan punya tempat masing-masing. Madrasah diniyah itu loh. Di kampung-kampung harus Anda hidupkan kembali. Kalau ada mejanya patah tidak bisa berdiri lagi. Tidak bisa. Genteng turun tidak bisa naik lagi. Miskin. Sementara kita berani nyekolahkan anak-anaknya kuliah dengan biaya berjuta-juta. Mana maulid Nabi Anda? Kita ingin berubah maulidnya. Oke, maulid selama ini Anda lakukan, Masya Allah, terus adakan gebiar maulid ya. Tapi di alam jatah khidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Pastikan. Dan juga kami rindu musola-musola ini menjelang Ramadan. Masih ada 4 bulan lagi Ramadan. Maulid Nabi Anda adalah menutup aurat. Kami pengen bahasanya. Setiap masjid dan musola-musola yang ada di wilayah Semarang ini khususnya bagi Anda atau yang lainnya. Itu sudah pasti ada toiletnya yang terhormat. Kemudian tempat wudhu wanita yang terhormat. Satu toilet rapi itu hanya 10 juta. Tinggal 20 juta kiri kanan. Dipisah ya. Sehingga orang wanita pun kalau pergi ke masjid itu nyaman. Karena apa? Kalau sakit perut ada tempatnya. Wudhu terhormat. Ini adalah jihad loh kalau ingin mengabdi untuk umat Nabi Muhammad. Di mana uang Anda, hei hamba Allah? Anda letakkan di mana? Berikan ke Rasulullah melalui ini khidmah. Memang saya ingin membuat maulid Nabi kita sedikit beda lah hari ini. Anda maulid, oke, selama ini Anda lakukan dengan gembiar, ya harus dong itu gugah hati orang banyak. Dari situ apa? Amal nyata khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Ayo kembali ke madrasah masing-masing, madrasah diniyah. Biarpun mungkin anak Anda sudah tidak belajar lagi. Bukankah kita ngurusi umat, bukan ngurusi anak? Bukan ngurusi anak kita sendiri. Maka dengan hal-hal sebinilah nanti akan terwujud mahabbah yang sesungguhnya. Karena selalu kita hubungkan Nabi aktivitas yang nyata. Nah, maka bersamaan juga kita mengajak kepada semuanya untuk membuat satu program besar. Di antaranya kita ingin buat pondok di mana-mana. Kita ada pondok di Batang. Kami ingin membuat pondok di Semarang. Siapa yang bergabung dengan kami? Dengan catatan. Saya ingin ada lahan tanah dan bangun di atas. Dengan catatan, siapapun yang sudah punya ikatan dengan seorang guru, jangan diputus dengan gurunya lalu pindah ke kami. Jangan. Kalau mutus dengan gurunya pindah kami, Anda mengkhianat. Tidak usah belajar, tidak usah bersama kami. Saya pun akan dikhianati. Sebab kami datang ke setiap kota itu untuk buat program sambung hati untuk khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Saya ingin khidmah serius dengan buat pesantren madrasah diniyah. Dan kami pengen setiap pesantren kita di sebuah tempat, nanti setelah itu berikan motivasi kehidupan madrasah diniyah yang ada di kiri kanannya. Rindu kita begitu. Yang penting niatnya besar dulu, adapun kemudahannya nanti kita tunggu dari Allah. Kita ingin di Semarang ada lahan besar, ada pesantren. Tapi ingat, kalau Anda sudah punya ikatan dengan seorang habib, seorang ustadz, ingat,
Jangan diputus dengan beliau lalu Anda pindah kepada kami. Karena berbuat baik tidak begitu caranya. Istiqomah dengan gurumu, pegangi dengan serius, karena rezekimu semakin banyak, tambahannya bonusnya gabung dengan kami, itu baru oke. Dan jadikan kami dekat dengan guru-guru Anda, itu baru benar. Dakwah itu bukan ngambil-ngambil begitu, enggak. Nah, jelas ya? Jadi kita maulidnya serius ya, kenal Nabi Muhammad serius. Yang pertama tadi, biasakan Anda dengan Nabi Muhammad. Mulai hari ini Anda lebih serius kalau makan, jangan ngebut. Lalu kadang-kadang itu di masjid, mohon maaf ya, maulid Nabi SAW ada perlombaan. Perlombaan lomba makan. Sunnahnya di mana lomba makan? Tangannya diikat di belakang, kemudian nyosor. Ini sunnah apa itu? Ini kadang-kadang latah, yang penting rame ya. Kan mestinya kalau lomba makan, kasih makan, kemudian dilihat jurinya siapa paling beradab ikuti Nabi Muhammad. Bukan ada, pernah lihat enggak? Loh ini di masjid lagi katanya. Lah ini ustadznya kebelinger ini. Kalau ada kegiatan amalan, kegiatan lomba makan, mana makannya anak-anak yang paling menjalankan sunnah Nabi. Begitu dong. Ini sebuah contoh saja. Kenapa kita tidak biasa dengan Nabi SAW? Maulid Nabi wajar, gebiar maulid Nabi dengan beberapa acara. Nah, tapi acaranya bukan mendekatkan kepada Nabi. Ini bagaimana? Permasalahannya kita tidak biasa dengan. Pertama, biasa dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, bersolawat. Pasti ada semuanya solawat yang khusyuk, solat yang serius. Membaca sejarah baginda Nabi SAW. Yang keempat, Anda harus punya khidmah hari ini. Ada bau-bau sudah kita akan bangun pesantren di Semarang. Dan kami berharap nanti setelah itu banyak bergabung. Dan nanti kita akan buat satu program. Semua pejuang-pejuang yang bersama kita harus kita rindukan untuk bisa berjuang itu tadi. Saya ingin menyentuh mereka untuk menghidupkan madrasah diniyah. Oh itu kiai-kiai kampung itu menyelesaikan banyak masalah. Kita tidak bisa menjangkau mereka. Jujur ilmu itu di sana, bukan di tabligh akbar kita yang ribuan, bukan. Itu hanya sesaat, habis itu tidak tahu paham atau tidak paham omongan saya. Yang kemarin ramai, biar kan satu jam ceramah, wow 1 jam, Masya Allah. Alhamdulillah dapat pahala kan sudah. Cuma untuk ngerti Allah, kenal itu dengan di madrasah diniyah itu, di madrasah, di majelis yang rutin begini nih. Oh ngaji kok setahun sekali, ini ngaji apa, jam apa? Seminggu sekali aja kata Imam Ghazali kersang hati. Minimal jangan sampai kurang dari 3 hari sekali, minimal. Seperti bunga itu. 3 hari setiap subuh begini cakep. Kita perlu ya, jadi khidmah untuk Nabi Muhammad yuk kita giatkan. Maulid kita rubah. Maulid kita saat ini, maulid Nabi gebiar tetap ada. Bonusnya adalah kita serius saat ini menghidupkan madrasah. Anda lacak di kampung Anda ada berapa madrasah diniyah? Mungkin kita bisa membuat satu perkumpulan lah dari Masjid Taufik ini, membuat satu perkumpulan, nanti kita galang dana, nanti ada tim panitia yang melacak madrasah diniyah, kemudian mana yang perlu toilet, perlu ini dan sebagainya. Bahkan ada satu orang hamba Allah subhanallah, dia memang dimudahkan rezekinya, dia sudah menangani memberikan uang barokah kepada lebih dari 1000 madrasah diniyah. Uang barokah ustadznya, satu orang, dan dia memang kemudian dilapangkan rezekinya. Jadi perlu uang barokahnya itu. Saya tidak mengatakan gaji. Guru ngaji itu nggak bisa digaji karena mahalnya nggak kira-kira. Kalau saya kerja kuli bisa digaji karena tenaga. Ngaji itu urusannya surga, masa dinilai berapa? Makanya saya ngomong gaji nggak enak. Uang barokah, uang barokahnya guru ngaji. Di kampung saya itu 100.000 itu sudah ibaratnya dicium uangnya, bukan karena hubbud dunya. Ini uang berkah. Dikasih sabun kan. Ayo yang ngajar di kampus kasih sabun, bubar. Subhanallah, mereka orang ikhlas. Yuk peduli ke mereka ya. Orang-orang ustadz di kampung, ustadz yang masya Allah, nggak pernah kelihatan di layar televisi. Makanya jangan juga gamat tergabung dengan ustadz terkenal. Khawatir kita merendahkan ustadz di kampung kita. Ini bahaya sekali. Makanya saya itu curiga kalau orang sering foto-foto sama saya itu. Jangan-jangan kagum dengan saya, sama kiai kampungnya nggak kagum. Oh kacau ini. Justru kiai kampung itu harus didahulukan. Ketemu di televisi aja. Ini yang harus kami hadirkan insya Allah. Terima kasih. Ada perubahan. Setelah itu yang terakhir, yang kelima, hadirnya di hati kerinduan untuk mencintai itu penting. Kalau Anda pengen punya uang,
punya rezeki, buat perusahaan, pabrik, anak sekolah. Gimana agar anak Anda sukses? Pasti tidak lupa doakan. Ya Allah, semoga pabrik saya ini lancar, anak saya ini lancar, ngojek lancar. Kan begitu ya? Normal dong, karena saya bikin usaha lancar. Sekarang tanyakan kepada diri Anda sendiri. Pernahkah Anda minta kepada Allah begini, ya Allah, berikan kepadaku kecintaan kepada Nabi Muhammad? Berarti kalau Anda tidak pernah minta, jangan-jangan cinta bagi Anda tidak penting. Lebih penting fulus. Ayo. Berarti dari sini kayaknya ada yang salah juga kita ini. Tidak menganggap cinta Rasulullah itu penting. Yang ngasih cinta siapa? Allah. Lalu Anda saya minta Allah, ya Allah, rizqan wasi'an, halalan thayyiban, rizkinya banyak habis-habis nih. Setiap ketemu orang, doain biar rizki saya lapang. Tapi pernah kita mohon Allah, saya khusus, ya Allah, titipkan di hati kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Makanya katanya banyak koreksi, betul, kita harus banyak koreksi. Kalau tidak koreksi ini sudah kelewat, tak tanya apa, kenapa kok tidak tumbuh-tumbuh cinta Nabi Muhammad? Kenapa kok saya katanya cinta Nabi sama istri masih kasar, mulutnya celekat-celekit, katanya seorang istri soleha tapi sama suami sering tolak pinggang. Modal apa ini? Kita harus berubah. Insya Allah sampai di sini kita belajar serius Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang ditanya. Sampai insya Allah biar dapat pahala haji dan umrah. Jam 5.32 sekarang udah jam 6. Kelas 1. Assalamualaikum itu amalan apa? Apa? Kalau kita gimana? Kalau kita apa? Amalan yang dari itu kira-kira apa yang kita lakukan, yaitu sholawatan atau akhlak. Baik. Kita harus Masya Allah, subhanallah. Wassalamualaikum. Amalan sholawat, amalan umum, tidak bisa kita tinggalkan. Amalan umum yang besar sholawat biasa. Cuman kalau orang bertanya dengan amalan khusus, ada orang datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Nabi mengatakan jihad di jalan Allah, perang. Ada lain lagi orang bertanya, Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Berbakti pada orang tua. Beda orangnya beda. Salah berarti, ya Rasulullah, amalan terbaik sedekah. Amalan yang terbaik bagi Anda adalah apa yang selama ini Anda paling tidak senang dan ada tidak. Misalnya kalau kita kurang baik sama ibu, amalan terbaik berbakti pada ibunda. Kalau sering ngomong kasar sama istri, amalan terbaik lemah lembut sama istri. Gak usah kemana-mana. Bahasanya sederhana, saya. Itulah bahasa Nabi. Amalan terbaikmu apa? Jangan berhayal, sholawat, bacaan indah. Apa selama ini yang kamu alih gak benar? Mutus tali persaudaraan, merebutan waris, damai, menyelesaikan waris, terbaik amalan untukmu. Bukan enak begitu. Kadang kita khayal amalan terbaik. Sebeda Nabi aja ada orang bertanya, ini jihad karena dia orang paling, kalau ada surat jihad sembunyi dia. Satu lagi bertanya, amalan terbaik ya Rasulullah, dia kurang ajar sama ibunya, berbakti pada orang tuamu. Satu lagi, Masya Allah, banyak duit, dia pelit. Nabi tahu ini amalan terbaik untukmu adalah sedekah. Jadi setiap orang ternyata beda-beda. Anda koreksi diri Anda sendiri, saya tidak tahu kekurangan apa yang paling banyak. Itulah yang harus Anda benahi, maka itu amal terbaik bagi Anda. Adapun amalan umum, iya, sholawat, baca la ilaha illallah agar kuat iman, jadidu imanakum. Jadi antara la ilaha sama sholawat itu harus seiring terus. La ilaha illallah sama Allahumma sholawat. Dua hal ini adalah kalau la ilaha illallah kan jadidu imanakum, aksiru min qouli la ilaha illallah, perbanyak la ilaha illallah. Sholawat adalah untuk Nabi. Itu amalan umum. Adapun amalan pribadi, jika Anda menghendaki koreksi, mungkin saya sering gunjing, maka amalan terbaik bagi Anda adalah doakan orang-orang lain. Jadi amalan terbaik itu sesuai dengan, misalnya ada berkata Asmaul Husna itu mana yang paling baik kok? Baik semuanya kok, yang paling baik.
Mungkin yang paling cocok untukmu itulah. Ya, mungkin kamu orangnya kasar, ya Rahman, ya Rahim, biar dapat kasih sayang Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tapi orang yang fulusnya sedikit, mesti yang dipilih, ya Ghani kan gitu ya, wajar begitu. Karena Allah Maha Kaya, lah gitu loh maksudnya, kurang lebihnya. Kenapa kok jauh Ghani terus? Wah ini pengen fulus, orang ini pengen kaya. Jadi itulah dalam berdoa, amalan terbaik bagi Anda adalah yang paling merubah Anda. Jadi Anda koreksi dulu, mungkin saya ibu aku kurang santun. Berarti amalan terbaik saya di situ. Seperti yang ditanyakan, seperti yang disabdakan Nabi waktu ada orang bertanya. Lalu amalan terbaiknya sholawat. Ya dari dulu bang iya, cuma untuk pribadinya dia itu apa? Tolong koreksi. Kemarin kan sudah silsilahnya di sini kita hadirkan. Ibunda kita sudah kita berbakti udah orang tua di sini ya. Dengan saudara jangan rebut waris sudah kita beresin. Jadi itu tinggal mana yang kurang di kita itu amalan terbaik. Maka ilmu itu yang real, yang nyata, jangan ilmu hayal. Belajar ilmu hayal nggak nyampe-nyampe. Kita ilmu nyata di rumah kita saksikan setiap hari. Dan itulah Nabi selalu ngajarin ilmu real. Ada orang bertanya begitu, yang paling baik bagimu begini, yang baik-baik begini. Oh kita ingin berubah kok. Seperti itu insya Allah. Terima kasih pertanyaannya, tepat sekali. Cukup karena waktu ya. Baik, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bin Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Engkau yang menciptakan kami dan Engkau yang menguasai hati kami. Engkau yang bolak-balikkan hati kami. Ya Allah, Engkaulah yang Engkau yang telah menjadikan kekasih-Mu Sayyidina Abu Bakar mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Engkau yang telah menjadikan Sayyidina Umar mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Engkau yang telah menjadikan Imam Ali mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Tuhan Imam Ali adalah Engkau ya Allah, dan Tuhan kami adalah Engkau. Engkau sangat mampu dan maha kuasa untuk berikan cinta di hati kami ya Allah. Maka berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin dengan cinta itu kami mudah mengamalkan sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin dengan cinta itu mudah mengabdi untuk umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami dengan cinta itu mudah berbuat baik untuk kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami jadikan mereka anak-anak pecinta dan perindu kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, kami sering lupa dan kami juga kadang ingat. Kami ingin ya Allah selalu Kau ingatkan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dalam kesibukan kami ya Allah, kami sering lupa kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kadang di saat berselawat pun kami lupa ya Allah, lupa, itulah keadaan kami. Maka kami mohon ya Allah, jadikan kami selalu ingat kekasih-Mu Nabi Muhammad, mudah mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim wahid dan yang Maha Kasih, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Anak-anak kami jaga mereka. Jadikan mereka anak-anak perindu pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad yang kelak akan di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan rezeki kami semua berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang sakit sembuhkan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, makmur ya Allah, berikan segala kebaikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ya Allah. Dari yang mewakafkan tanah, yang membangun masjid, yang memakmurkannya, yang menjaganya ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jadikan mereka perindu dan pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Kami mohon ya Allah, makmurkan majlis pesantren, para habaib, para ustaz-ustaz, para guru-guru yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan dengan orang-orang soleh, pendukung-pendukung yang soleh, murid-murid yang soleh-soleha, pendukung yang soleh-soleha. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka ya Allah, dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Jauhkan kami dari benci dan dengki di antara kami. Jauhkan kami dari dendam ya Allah kepada sesama kami. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ya Allah, ampuni mereka. Jangan hukum mereka, karena mereka umat
kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sampai kami mendendam umat kekasihmu Nabi Muhammad yang berbuat zalim pada kami dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni dan hentikan dari kezalimannya ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah, karena kekasihmu Nabi Muhammad pernah menangis karena untuk umat ini. Maka kami mohon ya Allah, jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati kami dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Amin. Jangan beranjak, jangan pergi kecuali sudah sholat 2 rakaat minimal sampai 8 rakaat untuk mendapatkan pahala haji dan umroh dengan niat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim abada